Tiga pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres telah menyampaikan visi dan misi yang berbeda untuk memajukan Indonesia. Lalu apa saja visi misi ketiga pasangan dan apa saja perbedaannya? Kita simak ulasan berikut ini. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Setiap pasangan capres dan cawapres memiliki visi dan misi yang berbeda untuk memajukan Indonesia. Pasangan Anies Muhaimin mengusung visi Indonesia Adil untuk semua, yang akan diwujudkan dalam 8 misi yang disebut sebagai 8 jalan perubahan. Di antaranya mengentaskan kemiskinan serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengusung visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Pada salah satu visinya, Ganjar Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya sekadar menjadi negara maju, tidak sekadar menjadi kuat, tidak sekadar berdaya saing, tetapi peningkatan kemajuan, kekuatan, dan daya saing yang dicapai melebihi atau melampaui apa yang dicapai oleh negara lain. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi pasangan capres dan cawapres terakhir mendaftar ke KPU. Prabowo Gibran mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi itu akan dicapai dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Selain meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, Prabowo Gibran mengandalkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan. Visi dan misi ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini akan menjadi daya tarik dan gambaran bagi pemilih yang akan memilih calon pemimpin masa depan Indonesia sesuai dengan harapan mereka. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang telah menyerahkan visi dan misi sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Benarkah pasangan Prabowo Gibran seakan memperjelas jika visi misi mereka meneruskan warisan Presiden Joko Widodo? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habib Rohman dan analis komunikasi politik Henry Satrio. Selamat malam Mas Habib, Bang Hensat. Selamat malam, Reno. Selamat malam, Bang Habib. Oke, baik. Bagaimana, Bang Habib, kalau kita mendapatkan respon dari publik dengan segala atau visi misi yang kita sudah lihat bersama ini seperti rasa petahana, seperti rasa Presiden Jokowi, Mas Habib? Bisa di-unmute dulu, Mas Habib? Minta tolong. Ya, memang harus diakui bahwa memang apa yang menjadi visi, misi, dan program yang disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran adalah visi misi yang merupakan prinsip-prinsip yang dihasilkan dari keteguhan sikap bahwa kami menganggap pemerintahan Pak Jokowi ini berhasil dan karenanya keberhasilan ini haruslah dilanjutkan. Jadi kami tidak ingin ya ketika ada pemerintahan baru maka semuanya mulai dari nol. Jadi yang ideal menurut kami adalah segala bentuk keberhasilan ya yang sudah ada dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Baik, selain soal masalah program, Mas Habib, duet Prabowo Gibran ini terasa seperti duet Prabowo Jokowi ya. Tapi karena Jokowi adalah presiden 2 periode, nggak mungkin downgrade. Bagaimana respon dari kubu Pak Prabowo melihat atau mendengar tanggapan dari publik seperti ini? Ya silakan saja. Tapi memang pesan kami adalah koalisi ini yang mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ya membawa misi untuk melanjutkan segala capaian pemerintahan Jokowi. Oke, termasuk memasukkan program melanjutkan IKN, itu sebagai salah satu hal upaya dari kubu Pak Prabowo untuk memperjelas bahwa kubu inilah yang kemudian seakan bisa melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Semua program Pak Jokowi ya yang dianggap berhasil ya dan diterima dengan baik oleh masyarakat
walaupun sedang berjalan, itu akan dilanjutkan termasuk ya, dan mungkin ini salah satu yang terutama adalah melanjutkan pembangunan di IKN ini. Nah, karena kan itu juga kan sudah menjadi undang-undang ya. Ketika sudah menjadi undang-undang kan tentu sudah menjadi kesepakatan kita sebagai bangsa. Oke, baik. Selain berbicara soal program, saya juga berbicara menyoroti soal figur Gibran Rakabuming Raka yang kemudian dijadikan Pak Prabowo sebagai bacawa presnya. Ini juga dinilai sebagai upaya untuk semakin menghadirkan nuansa Jokowi di kubu Prabowo untuk meraup suara. Tapi begini Mas Habib, pengalaman Gibran sebagai kepala daerah kan juga masih minim ya. Ini tidak menjadi salah satu pertimbangan dari kubu Pak Prabowo? Ya tentu banyak ya masukan dari masyarakat. Keputusan kami mencalonkan Mas Gibran itu kan bukan keputusan dalam semalam, tapi hasil musyawarah, hasil pendalaman yang cukup lama, sehingga pemimpin kami yang sudah kami berikan amanah untuk memutuskan, Pak Prabowo bersama ketua-ketua umum partai politik memutuskan Mas Gibran. Kadang-kadang memang anak muda sering dipandang sebelah mata. Ya, hanya sekedar anaknya siapa, ya dari mana dia berasal. Padahal kalau kita melihat Mas Gibran, ya beliau memiliki karakter sendiri, memiliki prestasi sendiri, memiliki capaian tersendiri. Inilah yang kami rangkum dari masukan-masukan masyarakat. Ya, dikatakan Mas Gibran ini adalah perwakilan anak muda, perwakilan generasi milenial dan generasi Z dalam kontestasi yang sangat elit ini. Dikatakan belum belum mampu dan lain sebagainya. Saya sendiri melihat dalam beberapa waktu pertemuan yang singkat, ini bukan anak muda sembarangan. Apa yang beliau sampaikan dalam beberapa kali pidato maupun baik internal maupun eksternal itu mencerminkan pengetahuan, mencerminkan pemahaman beliau soal pengelolaan bangsa dan negara ini ke depan. Dan ditambah lagi wawasan internasionalnya juga ternyata ini nggak kaleng-kaleng anak muda ini. Luas sekali, sehingga sangat cocok apabila berpasangan dengan Pak Prabowo yang sangat berpengalaman, ya juga pemahaman soal geostrategi, geopolitik internasionalnya juga maksimal gitu. Baik, Bang Hetsat, salah satu alasan Pak Prabowo menggandeng Gibran dan baru saja dipertegas oleh Mas Habib adalah karena Mas Gibran ini figur anak muda. Pertanyaan saya begini, apakah untuk menggait suara anak muda kemudian memperjuangkan hak-hak anak muda harus dengan menggandeng anak muda juga, atau sebetulnya bisa juga kok menggandeng figur lain yang mungkin saja tidak muda tapi paham betul soal isu dan kepentingan anak muda? Ya, sebetulnya kan direkrut Mas Gibran ini kan privilege dia sebagai anak presiden. Ya. Sebelum bisa dipilih, dia harus bisa masuk ke dalam sebuah kontestasi, bisa dipilih dulu gitu. Jadi baru dia masuk ke dalam kompetisi yang sesungguhnya. Nah, masuk ke dalam ranah bisa dipilih, itu kan butuh kriteria-kriteria. Tapi dari semua kriteria yang disampaikan Pak Habibur Rahman, menurut saya kriteria yang paling tinggi yang membuat Gibran itu direkrut Pak Prabowo adalah privilege sebagai anak presiden. Tapi kan itu sudah dipilih, maka ya silakan saja kemudian mengadu gagasan di sana. Perihal tentang apakah kemudian Pak Prabowo Gibran ini merupakan kelanjutan dari Pak Jokowi, ya sangat kentara gitu ya. Bahkan wajar kalau kemudian publik mengatakan bahwa ini adalah skenario atau plan B dari 3 periode yang gagal. Maka dihadirkan Gibran untuk menjaga itu dan dihadirkan Pak Prabowo yang memang loyalis terbaiknya Pak Jokowi saat ini. Boleh-boleh saja, wajar-wajar saja karena memang sudah masuk mendaftar, tinggal menunggu KPU bisa atau tidak. Tapi yang jelas memang sekarang bila kemudian ingin masyarakat mendapatkan figur baru atau perubahan dari program-program Pak Jokowi, maka beban itu ada di pundaknya Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan ini harus bisa memunculkan program-program yang lebih baik dari
Prabowo Gibran. Tadi pertanyaannya apakah kemudian untuk meraih suara anak muda harus merekrut anak muda sebagai wapres? Ya itu salah satu strateginya saja, tapi perlu diingat dari hasil FGD-nya kedai kopi banyak Oke. anak muda ya yang baru akan menyoblos di 2024 nanti. Ya. Pada saat sudah memiliki pilihan, dia mengkonfirmasi ke orang tuanya Oke. apakah Baik. pilihannya begini atau tidak. Jadi artinya bisa berubah karena orang tua juga tuh, Reno. Baik, saya juga ingin mengkonfirmasi nanti ke Mas Habib, betulkah tadi penilaian dari Bang Hensat ketika ternyata salah satu indikator atau indikator yang paling kuat untuk perekrutan atau pemilihan Mas Gibran jadi bacawa pres Pak Prabowo adalah karena privilege Gibran sebagai anak presiden. Betulkah begitu Mas Habib? Ditahan dulu jawabannya, kita sambung di segmen berikutnya, tetap di Prime Time News pemirsa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Saya langsung tanyakan ke Mas Habib, jadi makna yang disampaikan oleh Mas Gibran barusan, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini, itu dimaknai Pak Prabowo seperti apa? Saya nggak tahu maknanya apa, maksud Mas Gibran seperti apa, dan saya juga belum mengkonfirmasi ke Pak Prabowo maknanya seperti apa. Oke, baik. Tapi kalau Bang Hensat melihatnya seperti apa itu? Maknanya mengatakan bahwa akhirnya saya berada di kubu Pak Prabowo, atau itu sebetulnya Pak Jokowi yang menggunakan Gibran mengatakan bahwa saya ada di sini, Bang Hensat? Ya itu kan kepercayaan yang tinggi sekali dari Mas Gibran ya, sebagai sosok Jokowi muda yang mewakili ayahnya tentu saja. Sebagai anak presiden ya dia pasti ingin sekali membuat Pak Prabowo tenang ya. Ini kan beberapa kali event sebelumnya Mas Gibran tidak hadir, misalnya pada saat deklarasi dia juga tidak hadir. Tapi kali ini dia hadir, dan kata-kata tenang itu ya memang sebuah kepercayaan diri yang luar biasa sebagai anak presiden. Jadi artinya dia menjamin ada dukungan ayahanda kepada Pak Prabowo dengan kehadiran dia ada di situ. Pak Prabowo kan memang pengen banget didukung oleh Pak Jokowi ya. Maka saya rasa kali ini sudah paripurna keinginan dia, dan sangat mungkin kemudian dia memenangkan kontestasi, apalagi sudah dibantu oleh anaknya Pak Jokowi. Tapi lagi-lagi memang ujung-ujungnya adalah pilihan rakyat, dan semoga saja rakyat untuk kali ini memang benar-benar memiliki 3 pilihan yang sama-sama baik. Tapi makna ucapan Mas Gibran tadi memang mencerminkan kepercayaan tinggi yang besar sekali dari sosok seorang Gibran yang memang mendapatkan privilege maju ke Pilpres 2024 sebagai anaknya presiden. Baik, privilege Gibran sebagai anak presiden itulah bisa direspon oleh Mas Habib, silakan. Saya sedikit mengkritisi apa yang disampaikan Pak Hensat, karena memang sangat tidak ilmiah, sangat tidak akademis, ya, menyampaikan bahwa Pak Gibran semata-mata mendapatkan privilege untuk maju. Privilege-nya dari mana, ya kan? Karena semua produk perundang-undangan yang dan semua jalan ya yang ditempuh oleh Mas Gibran adalah jalan demokrasi. Mulai dari beliau menjadi kepala daerah, itu jalan demokrasi. Beliau bisa maju lalu mengikuti kontestasi ya. Kemudian terpilih sebagai kepala daerah. Lalu beliau bekerja juga sebagai kepala daerah, dan hasil kerjanya dihargai oleh masyarakat Solo, lalu juga dihargai oleh masyarakat Indonesia. Itu baik, sambil kami perbaiki kualitas sinyal dari Mas Habib, saya akan lempar ke Bang Hensat. Jadi bagaimana Bang Hensat pernyataan Anda pemilihan Gibran sebagai bacawa pres oleh kemudian sebagai soal ini.
Ya, soal kalau menurut saya sih memang Baik, sebentar. konstitusi. apa Saya boleh yang ngomong tanpa dipotong? saat ini terjadi, gimana? Boleh ngomong tanpa dipotong. Anda tadi bicara, saya tidak memotong. Kalau enggak, Enggak, tadi baru kami tadi aja lepas saya sinyal. Kami dipersilahkan, tadi lepas sinyal, Bang Mas Habib, Habibur dengan Rahman. Anda. ya boleh nggak saya ngomong? Saya belum selesai. Boleh. Iya, boleh, nggak? boleh. Ya, silakan, Mas Tapi Habib. kan saya ngomong karena dipersilakan Iya kan? ngomong, Bang. Ya, jadi terkait misalnya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu institusi demokrasi, institusi hukum, tempat orang mencari keadilan. Ya, orang yang menempuh upaya gugatan, gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah orang yang mencari keadilan konstitusional, lalu diperiksa dan diputus juga secara dengan jalan demokrasi. Tidak ada tindak pidana korupsi, ya. Kemudian juga Oke, baik. Mas Habib, karena kualitas sinyal Anda ini ditangkap di layar kami ini sedang freezing gitu, sedang tidak bisa bergerak, Mas Habib? Oke, saya ke Bang Hensat. Jadi Bang Hensat, bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau menurut saya kan memang Pilihannya. sudah mendaftar, Itu dia. Bang Reno. Prabowo Gibran sudah mendaftar, maka tinggal menunggu keputusan KPU bisa lolos sebagai calon presiden atau calon wakil presiden atau tidak sebagai peserta Pilpres. Nah, in the meantime memang kenyataan yang dihadirkan adalah seperti ini. Mas Gibran dan Pak Prabowo berpasangan akan menghadapi Mas Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Makanya saya kembali mengulang bahwa bila kemudian menginginkan hal yang berbeda dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi atau ingin meningkat program-programnya, maka memang beban itu ada di pundak Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD untuk memberikan atau menghasilkan membuat program yang lebih baik dari program Prabowo Gibran. Nah, kita juga tidak bisa mengeluh saat ini apabila misalnya Mas Gibran memunculkan program yang saat ini sudah ada di APBN, dana abadi untuk pesantren gitu ya, karena emang dia ngurusin programnya Pak Jokowi gitu. Jadi kalau kemudian paradigmanya adalah melanjutkan Pak Jokowi, jadi wajar kalau dia mengkampanyekan hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Apakah ada yang baru? Ya nggak ada yang baru kan. Bu Sri Mulyani juga malah katakan misalnya kalau dana abadi pesantren ya itu sudah ada di APBN. Makanya kita lihat dua pasangan lain kira-kira bisa nggak menyaingi program-program yang telah disampaikan oleh Prabowo Gibran. Misalnya Anies Baswedan ada kedaulatan air misalnya. Terus kemudian Ganjar Pranowo ada tentang energi dan UMKM. Ya kita lihat saja mana yang lebih baik, karena setelah ini sudah tinggal rakyat Indonesia yang akan menentukan setelah KPU memutuskan pasangan capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Saya sih mengucapkan selamat bertanding, dan kita buat rakyat Indonesia juga harus berbahagia karena sebentar lagi kita akan menyongsong sebuah pemilu yang bisa menentukan arah bangsa ke depannya gimana. Baik, masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan saya untuk Mas Habib dan juga Bang Hensat, tapi karena waktu kita terbatas, jadi saya akhiri di sini. Terima kasih Waketum Partai Gerindra Mas Habibur Rahman dan juga analis komunikasi politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.